Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan dengan NPM 33312200052. Saya dari kelas C Mekatronika. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Kesara Putra dengan NPM 333122079 dari Mekatronika kelas C. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridwan Pratama dengan NPM 33312200072 dari Mekatronika kelas D. Oke, jadi kita di sini akan mempresentasikan sebuah robot line follower seperti ini. Oke, izin melanjutkan dari intro yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian komponen-komponen dari robot line follower. Kita mulai dari komponen yang besar-besar dulu. Yang pertama kita punya chassis. Ini chassis sebagai rangka utama dari sang robot, di mana fungsinya adalah untuk menopang komponen-komponen lain dari robot. Oke, next kita punya Arduino Uno R3. Ini adalah sebagai microcontroller atau otak dari sistem robotika ini. Jadi ini adalah tempat semua diprosesnya data, mulai dari sensor, motor, dan juga LCD. Oke, next kita punya sensor infrared TC-RT5000. Ini adalah ini komponen untuk mendeteksi mendeteksi dari cahaya, mendeteksi garis yang ada di permukaan, yang mana apabila garis terdeteksi akan mengirim sinyal ke Arduino. Nah, selanjutnya kita punya motor driver L298N. Ini fungsinya adalah untuk mengontrol motor DC berdasarkan sinyal Arduino. Jadi sinyal yang didapat dari sensor akan masuk ke Arduino, lalu diteruskan ke motor driver untuk ke komponen ini, motor DC. Oke, selanjutnya kita punya baterai lithium ion 3,7 volt. Kita punya dua baterai supaya tahan lama. Di sini baterai sebagai sumber daya atau power source dari robot ini. Next kita punya motor DC 6 volt yang dilengkapi dengan gearbox. Kalau tadi kita punya motor driver, kita sekarang ada motornya. Jadi motor ini bergerak atas dari sensor, Arduino, motor driver, motor DC. Oke, next kita punya roda. Roda ini sebagai penggerak utama. Roda ini tersambung ke motor. Jadi apabila motor mendapatkan sinyal dari motor driver, ini akan menggerakkan gearbox di dalamnya, yang tentu menggerakkan roda dari robot supaya robot bisa bergerak. Oke, next kita ada breadboard. Breadboard ini fungsinya untuk merangkai kabel dan komponen elektronik. Jadi di robot ini kita full plug and play, tidak ada solder menyolder. Mungkin solder menyolder ada sedikit, cuma ya tidak terlalu banyak. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, next kita ada saklar on and off. Nah, ini fungsinya. Jadi apabila kita mau menyalakan robot, kita tinggal klik saja. Nah, otomatis robot akan menyala. Oke, next kita ada LCD I2C. Ini fungsinya untuk memberikan status dari robot. Jadi baik, izin melanjutkan. Kalau misalkan tadi kita sudah ngebahas komponen-komponen ya, sekarang kita akan membahas prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya singkat aja. Jadi pertama, di sini kita ada garisnya. Kalau misalkan kita taruh di sini garisnya, nanti dari sensor ini akan mendeteksi cahaya hitam dan putih. Nah, cahaya yang diproses dari sensor ini akan masuk ke Arduino. Data pembacaan hasil pembacaan dari sensor akan masuk ke Arduino dan diteruskan ke motor driver. Motor driver akan melanjutkan sinyal ke motor DC untuk menggerakkan motornya sesuai. Jadi kalau misalkan ini bisa kiri lebih cepat, kanan lebih lambat, atau kanan lebih cepat, kiri lebih lambat, supaya dari robot ini bisa belok. Seperti itu dia. Prinsip kerjanya sangat simpel. Tentu saja di sini ada baterai sebagai sumber daya utama. Kalau nggak ada baterai, ini robot nggak bisa nyala. Simpel aja ya prinsip kerjanya. Kita langsung masuk ke demonstrasi. Baik, izin melanjutkan. Kita tadi sudah melewati proses fungsi-fungsi komponen, fungsi komponen-komponen dan juga prinsip kerja. Sekarang kita langsung saja masuk ke demonstrasi alat ya. Jadi di sini kita pastikan lintasan dengan sensor itu lebarnya kurang lebih sama. Oke, langsung aja kita switch on.
Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam penjelasan robot line follower kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.